Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang sebagai berikut. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai asesmen pembelajaran pada era kurikulum Merdeka, silahkan simak video kami sampai akhir. Pertanyaan mendasar, apa itu asesmen? Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyedia informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen pada kurikulum Merdeka mengacu pada pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Nah, konsep asesmen pada kurikulum Merdeka adalah mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah, menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka. Ciri utama asesmen kurikulum Merdeka. Yang pertama, formatif, di mana asesmen difokuskan pada pemantauan dan peningkatan kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, autentik, yang mencerminkan situasi nyata dan relevan dalam kehidupan siswa, sehingga siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, portofolio, di mana guru dan siswa bekerja sama untuk mengumpulkan bukti kinerja siswa dalam bentuk portofolio yang mencakup beragam tugas, proyek, dan aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, berkelanjutan, di mana asesmen kurikulum Merdeka dilakukan sepanjang pembelajaran, bukan hanya pada akhir semester atau tahun. Jenis asesmen kurikulum Merdeka. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Asesmen diagnostik ini digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Setelah guru mengetahui letak kesulitan siswa, maka guru dapat merancang instrumen yang akan digunakan pada pembelajaran berikutnya. Yang kedua, ada asesmen formatif, yang dimana asesmen formatif ini merupakan alat yang digunakan guru untuk memahami sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran yang diajarkan. Tujuan utamanya untuk memberikan informasi kepada guru tentang kinerja siswa, sehingga guru tersebut dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman mereka. Jenis asesmen kurikulum Merdeka yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan, sehingga asesmen ini sering dilakukan di akhir proses pembelajaran, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang pendidikan. Penilaian sumatif adalah kegiatan penilaian yang menghasilkan skor atau angka yang kemudian digunakan untuk mengambil keputusan tentang kinerja siswa. Asesmen sumatif dalam kurikulum Merdeka dilaksanakan sebagai dasar untuk menjamin tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran atau dapat dilakukan secara bersamaan untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai kebijakan satuan dan pertimbangan pendidikan. Prinsip asesmen kurikulum Merdeka. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Merdeka iGuru.id tahun 2022, terdapat 5 prinsip dalam asesmen, yaitu yang pertama, asesmen melingkupi tidak hanya pada peserta didik dan guru, namun juga orang tua atau wali murid. Asesmen menjadi bagian terpadu dari proses pembelajaran dalam hal penyediaan informasi sebagai umpan balik untuk guru memfasilitasi pembelajaran dan evaluasi sistem pembelajaran. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya sesuai dengan hasil analisis yang ada. Yang keempat, asesmen berupa instrumen, tugas, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana namun tetap informatif.
Selanjutnya yaitu inovasi asesmen pada kurikulum merdeka, terbagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan. Penjelasan yang pertama terkait asesmen kompetensi minimum atau AKM, di mana asesmen ini dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid, baik dari segi penguasaan konten materi, proses kognitif berupa mengenali informasi secara mendalam, serta konteks keseharian yang terkait dengan personal, sosial, budaya, dan fakta-fakta ilmiah. 2 kompetensi yang diukur dalam konteks AKM ini yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Mengenai literasi dan numeris dijelaskan oleh Nadiem Makarim, yaitu yang pertama, literasi tidak hanya kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis apa yang dibaca, kemampuan memahami konsep di balik tulisan. Yang kedua yaitu numeris, kemampuan untuk menganalisis dan menggunakan angka. Jadi ini tidak lagi spesifik subjek, tidak ada manajemen konten atau materi. Namun, itu didasarkan pada keterampilan dasar bahwa siswa harus dapat belajar terlepas dari mata pelajaran apa saja. Kemudian yang kedua yaitu survei karakter. Salah satu inovasi asesmen pada kurikulum merdeka adalah survei karakteristik. Bukanlah ujian, tapi mengukur sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari peserta didik yang dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan karakter peserta didik. Survei ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM. Selain itu, survei karakteristik juga menjadi indikator inovasi pembelajaran di era perkembangan teknologi saat ini melalui pemanfaatan teknologi dalam proses survei. Kemudian yang ketiga ada survei lingkungan. Nah, berdasarkan sumber dari Guru Inovatif tahun 2022, survei lingkungan belajar adalah salah satu aspek lain yang mengukur terkait kualitas input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Menurut Aisyah dan kawan-kawan, tahun 2023 terdapat beberapa inovasi terkait asesmen pada kurikulum merdeka, yaitu yang pertama penggunaan metode pembelajaran yang kreatif, dan yang kedua yaitu integrasi teknologi dalam proses pembelajaran dan asesmen. Kedua inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka. Metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat membantu dalam proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, serta mempermudah proses asesmen. Inovasi asesmen pada kurikulum merdeka memiliki dampak yang signifikan terhadap pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik, di mana diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan pemantauan pengembangan peserta didik melalui proses kurikulum merdeka atau AKM yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam efisiensi pembelajaran melalui penggunaan teknologi dalam proses asesmen. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengumpulan data yang bersifat formatif dan sumatif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengembangan karakteristik yang diukur secara berskala melalui survei karakteristik. Nah, sekian dari materi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami bagaimana konsep dasar dari asesmen pembelajaran pada kurikulum merdeka. Sekian dari kami, dan terima kasih.